Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian ya tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu ya dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon ilmu yang manfaat supaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba dibuka buku Kemuhammadiyahan ya, buku KMD halaman 21 ya. Di halaman 21 kita akan belajar mengenai birrul walidain. Apa anak-anak? Birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Birrul walidain itu orang tua memiliki keistimewaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Demikian juga dengan kemurkaan atau kebencian. Kemurkaan atau kebencian Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa sehingga disebut birrul walidain. Jadi berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat hina ya. Jadi kedua orang tua kalian ya itu sangat sangat istimewa sekali ya. Kenapa kok istimewa, Ustadz? Loh, karena keridhaan Allah itu juga tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kalian ya, dan murka Allah juga tergantung kemurkaan orang tua kalian ya. Jika kalian ingin disayang oleh Allah, maka kalian harus harus bisa menyayangi kedua orang tua kalian ya dengan baik ya. Dan sebaliknya, kalau kalian naudzubillah ya sampai membuat sakit hati atau bahkan sampai murka orang tua kalian pada kalian, maka Allah juga akan murka pada kalian ya. Naudzubillah. Jangan sampai semua itu terjadi ya. Kita sebagai siswa ya, siswa SD Muhammadiyah, kita harus bisa membahagiakan, membuat orang tua kita sayang, ridho kepada kita ya. Dengan cara apa, Ustadz? Ya kita harus berbuat baik ya, lemah lembut, sopan santun ya pada orang tua. Tidak boleh bentak-bentak, nggak boleh teriak-teriak, apalagi marah-marah ya anak-anak ya. Pada orang tua harus harus nurut ya, Bentuk-bentuk birrul walidain sebagai berikut ya. Bentuk-bentuknya apa saja? A. Senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat, sopan santun, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata, memuliakannya keduanya, terlebih di usia tua ya. Jadi yang pertama contoh birrul walidain itu kita harus bisa hormat ya, harus bisa hormat, sopan santun ya. Habis itu memuliakannya, apalagi kalau orang tua sudah tua ya. Kalau orang tua sudah tua,
pasti ya untuk tenaganya juga sudah mulai melemah. Oleh karena itu ya kita sebagai anak yang masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, ya kita harus bisa membantunya ya. Yang kedua, membantu ibu dan ayah misal mengerjakan pekerjaan rumah ya, menolong ayah bunda ya. Kalau di rumah semisal ya, kalau ya hendaknya minta tolong, nak coba pijetin ayah ya, capek ayah habis kerja ya. Kalian harus senang hati ya, ya ayah yang saya pijat gitu. Terus kalau bunda lagi di dapur atau lagi cuci baju ya kita ikut bantu ya, pasti sangat senang sekali mereka ya, karena kalian sudah bersikap baik atau perhatian kepada kedua orang tua kalian ya. Yang ketiga, taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua. Taat dan patuh orang tua dalam nasihat dan perintahnya, selama tidak menyuruh untuk berbuat maksiat atau kejahatan, kemusyrikan, tolak dengan cara yang halus dan kita tetap menjalin hubungan dengan baik ya. Apabila diperintah orang tua yang baik, nah ayo nak waktunya ngaji ya, kita harus segera melaksanakan perintahnya. Ayo nak waktunya belajar ya, kita harus belajar, kita harus bisa menuruti perintah orang tua ya. Insya Allah semua orang tua perintahnya pasti baik, tidak ada orang tua yang memerintahkan kejahatan ya. Insya Allah semua orang tua pasti baik, karena kedua orang tua kalian ya itu sangat menginginkan anaknya menjadi anak yang baik ya, menginginkan anak yang baik, anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Pasti insya Allah perintahnya akan mengarahkan kebaikan dan kesuksesan kalian semua. Yang D, mendoakan ibu dan ayah semoga diberi oleh Allah kemampuan, kesehatan, rahmat dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat ya. Kalian sebagai anak ya yang baik, anak yang soleh dan solihah, kalian harus bisa mendoakan kedua orang tua kalian ya. Berdoa kepada Allah sesudah sholat ya, didoakan semoga orang tua kalian itu tetap diberi kelancaran rezekinya, diberikan kesehatan ya, dan dimudahkan segala urusannya ya anak-anak ya, selalu didoakan ya. Yang E, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam segala hal yang selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam ya. Itu nasihat ya. Kalau kalian dinasihati kedua orang tua kalian, kalian harus mendengarkannya, harus dilaksanakannya ya. Kalau dinasihati nggak boleh tidak boleh membantah ya. Kalau dinasihati orang tua harus didengarkan dan dilaksanakan ya anak-anak ya. Yang F, menjaga kehormatan dan nama baik mereka ya. Kemarin Ustaz sudah menyatakan menjaga kehormatan dan nama baik orang tua kalian, yaitu kalian harus bisa menjaga diri kalian ya. Jangan sampai kalian berbuat tidak baik. Kalau kalian berbuat tidak baik, nanti imbasnya orang tua jadi kena ya. Semisal ada anak A berantem, pasti ditanyain, ini anaknya sopo sih ya, ini anaknya siapa kok berantem ya. Otomatis melibatkan nama orang tua kalian ya. Nanti nama orang tua kalian juga ikut tercemar, ikut jelek jadinya ya. Jadi kalian harus bisa menjadi anak yang baik ya, supaya supaya bisa menjaga kehormatan dan nama baik kedua orang tua kalian ya anak-anak ya. Yang G, menjaga merawat ketika mereka sakit ya, di waktu tua atau sudah pikun ya. Karena kalau sudah tua itu ibarat kembali ya. Kalau orang sudah tua
apalagi sudah kakek nenek itu kembali ke masa masa anak-anak ya, pola pikirnya itu kembali ke masa anak-anak. Makanya banyak kalau sudah tua, orang tua habis melakukan ini ditanyain lupa ya wajar ya, karena kalau sudah tua semuanya sudah menurun ya, kesehatannya sudah menurun, daya ingatnya sudah menurun, penglihatannya juga sudah menurun ya. Oleh karena itu kita sebagai anak harus bisa menjaga dan merawat ya anak-anak ya. Yang setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara antara lain mengurus jenazahnya, melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat, meneruskan silaturahmi, memuliakan sahabat-sahabatnya dan mendoakannya ya. Jika ini kalau orang tua kita sudah meninggal ya, kalian jangan sedih anak-anak. Karena karena semua ya, apa-apa yang ada di bumi ini itu semuanya akan akan mati, akan meninggal ya. Di seluruh alam semesta ini ya, apabila mempunyai jiwa, nyawa pasti akan meninggal. Jangankan barang nyawa, benda mati aja juga punya masa kadaluarsa ya. Minuman juga ada kadaluarsanya, makanan juga ada kadaluarsanya ya. Jadi anak-anak ya, kalau orang tua kita sudah meninggal ya, kita tetap bisa birrul walidain ya, berbakti kepadanya. Yaitu dengan cara yaitu tadi ya, kalau orang tua meninggal ya kita ikut mengurus jenazahnya ya. Jangan sampai kalian nangis ya, gak apa-apa nangis, gak apa-apa, wajar ya manusia nangis. Tapi ya nangis sewajarnya saja, jangan sampai nangisnya secara berlebihan ya. Kalau berlebihan dilarang, semua yang berlebihan dilarang. Belajar kalau berlebihan juga dilarang ya. Makan berlebihan juga dilarang ya, sewajar-wajarnya, ada batasannya ya. Apa saja kalau sudah meninggal ya, mengurusi jenazahnya. Terus kalau punya hutang ya diusahakan kita bisa melunasi hutang-hutangnya. Terus melaksanakan wasiat ya. Wasiat itu adalah sesuatu perintah sebelum orang tersebut meninggal dunia ya. Wasiat harus harus dilaksanakan ya, wasiat. Terus meneruskan hubungan silaturahmi ya, baik kepada sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir mendoakannya ya. Kita harus mendoakannya. Loh Ustadz, apakah doa diterima? Ya pokoknya kalian berdoa saja, karena Allah memerintahkan berdoa. Insya Allah ya, insya Allah dengan seizin Allah pasti diterima, dikabulkan oleh Allah ya, dengan niatan yang ikhlas tulus karena Allah Ta'ala. Insya Allah ya, insya Allah pasti akan sampai doanya ya anak-anak ya. Di mata Allah, sikap terima kasih anak kepada kedua orang tuanya dipandang sangat penting, sampai perintah itu disampaikan sejalan dengan perintah bersyukur kepadanya ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tua atau ibu bapaknya ya. Tuh ya, karena orang tua itu sangat istimewa sekali, karena tidak ada kalian semuanya kalau tidak ada
kedua orang tua kalian ya. Oleh karena itu kalian sudah sepatutnya, sudah menjadi kewajiban kalian untuk birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian ya. Itu yang dapat Ustadz sampaikan untuk tugasnya ya. Tugasnya apa ya? Cobain aja ditulis ya, yang surat Al-Quran ya, yang halaman 22 yang Ustadz sudah sampaikan tadi, wawasainal insana dan seterusnya, ditulis beserta artinya ya. Itu tugasnya ya. Ustadz ulangi lagi di sini, dimohon untuk Ananda untuk mengerjakan sendiri ya, menulisnya ya. Ditulis sendiri. Nanti apa? Supaya kalian lancar menulis Arabnya ya. Menulis Arabnya supaya lancar. Kalau anak-anak terbiasa menulis, insya Allah tulisan anak-anak pasti akan baik karena sudah terbiasa ya. Itu ya anak-anak ya. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.